Oke, halo semuanya. Kali ini saya sudah tebarin kartu Belanda saya dan saya sudah pilih ya. Saya sudah buka kartu untuk Sio Kuda di bulan Desember 2020. Kita lihat sama-sama apa yang akan terjadi sama kamu ya. Kalau seandainya cocok berarti ini energi kamu yang ketarik. Kalau enggak berarti bukan. Ini general, energi orang banyak. Jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya bisa cocok. Sio boleh sama tapi belum tentu energi kamu yang ketarik. Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silakan personal reading dengan saya. Kontak WA saya yang baru 0877 8055 1041. Nanti ada Monica ya, keponakan saya yang akan membalas pesan kalian. Saya tekankan di sini, saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Oke, kita mulai sama-sama ya. Kita lihat kartu pertama dari tebaran kamu ya, si kuda ada di tengah-tengah. Jadi tebaran kartu Belanda itu posisi kartu nomor 1 bukan di sebelah kiri atau sebelah kanan, justru ada di tengah-tengah. Dan di sini ada kartu love ya. Kartu love lambang dari sesuatu yang gembira, bahagia ya. Bisa jadi ya di Desember ini ya ada semangat, ada gairah baru, atau ada sesuatu yang membuat kamu bergairah ya, happy. Oke, lihat di sini kartu anak kecil, kelahiran baru, awal, berarti ada awal baru ya. Ada sesuatu yang kamu mulai gitu ya, ada sesuatu yang ingin kamu coba gitu. Bisa jadi ini entah pekerjaan atau bisnis gitu ya. Kamu ingin memulai sesuatu, dimulai dari hal kecil ya. Oke. Awal dari pekerjaan ya ataupun bisnis kamu, saya melihat kartu anak kecil ini mewakili energi kamu yang berani untuk memulai ya, berani untuk mencoba. Yang kemarin-kemarin mungkin ya ada rasa takut ya, karena di sini ada kartu pecutan ya. Kamu pernah mengalami kegagalan ya, kamu pernah mengalami hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kamu. Jadi ketika itu terjadi, kamu sedikit menjadi beban gitu, dan kamu merasa ini gak enak banget loh ya. Kemarin aku gagal, kemarin aku nggak, ibaratnya melakukan sesuatu itu nggak maksimal. Jadi hasilnya membuat aku kecewa. Nah, di sini ada pelajaran yang kamu dapatkan dari kegagalan kamu. Oke? Kartu pecutan negatif. Kartu pecutan itu hal yang berulang, tapi posisinya di kartu masa lalu. Ya, berarti ini terjadi sudah lalu-lalu. Ya, bukan di posisi kartu masa depan. Oke, lihat di sini kartu pecutan bermirror dengan kartu bunga keberuntungan. Berarti kegagalan kamu yang berulang, entah kamu gagalnya berapa kali, oke, alam semesta akan memberikan kamu kesempatan kedua. Kartu bunga keberuntungan ini berbunga hanya setahun sekali. Jadi kesempatan ini datangnya nggak selalu. Kamu harus jeli, kamu harus ambil, nggak usah takut memulai sesuatu ya. Ini kartu kesempatan, ini kartu keberuntungan. Walaupun kalau nanya rezeki ya, kalau dalam bentuk rezeki ini nggak terlalu besar ya, rezeki kecil. Bisa jadi diawali dengan rezeki kecil yang kamu dapatkan, tapi kan kita mengambil kesempatan, kita ambil. Arti kartu ini kesempatan yang diberikan alam semesta ke kamu ya. Jadi ada hikmahnya kartu pecutan ini. Yang sakit kamu rasakan kemarin, gagal dalam bisnis, pekerjaan, ataupun gagal dalam hubungan, bukan berarti akhir dari segalanya ya. Ini proses yang saya rasakan, intuisi saya merasakan bahwa pelajaran hidup yang kamu dapatkan, proses yang kamu lalui itu memang berat ya. Banyak ujian di kemarin-kemarin mungkin ya. Jadi kamu ada trauma sedikit gitu, dan kamu harus memulai dari awal lagi. Kenapa enggak? Nih lihat kartu anak kecil bermirror dengan kartu bangau.
perubahan hidup ini ya. Ya, kamu ingin perubahan hidup kan? Kamu ingin memulai lagi, kamu ingin mendapatkan hal yang baru. Kamu harus yakin hati kamu. Lakukan sesuatu dengan sepenuh hati. Jangan ada beban. Oke? Lihat di sini. Kartu bangau, kartu lambang kesuburan, lambang dari perpindahan. Oke? Kalau kamu melakukan sesuatu, walaupun itu hal kecil, walaupun itu mungkin pekerjaan kecil, bisnis kecil ya, tapi ini akan mendatangkan rezeki untuk kamu, akan mendatangkan perubahan yang gak kamu duga gitu. Ini lambang dari kesuburan. Berarti apa? Akan ada ladang subur yang kamu dapatkan ya di akhir tahun. Kebuka jalannya. Paham ya, si kuda? Kesedihan kamu yang kemarin-kemarin akan terbayar. Nah, itu kuncinya. Ya. Jadi alam semesta itu akan menuntun langkah kamu, akan membuat kamu yakin gitu, akan membuat kamu lebih semangat lagi, akan memberi kamu kesempatan untuk melakukan hal baru. Ya, kelahiran baru, anak kecil kelahiran. Oke? Kelahiran baru. Dan ini lambang kesuburan. Saya melihat ya, kalau yang berkeluarga ya, bisa jadi kamu nambah momongan lagi ya di akhir tahun ya. Ini subur ya. Bisa juga bertanda kehamilan, dan ini anak kecil, berarti akan ada datang anggota keluarga baru, bisa juga diartikan seperti itu. Bagi yang sudah berkeluarga ya. Kalau yang single atau single parent tiba-tiba begini kan bahaya. Oke. Jadi positif lah di akhir tahun. Karena apa? Energi kamu bisa menentukan apa yang akan kamu dapatkan. Ketika orang optimis, ketika orang percaya diri, yakin ya, ketika orang bisa menyingkirkan energi negatif dalam pikirannya, saya percaya perubahan hidup yang dia ibaratnya yang dia inginkan akan dia dapatkan. Ini kamu harus belajar dewasa, dan kamu harus belajar untuk ibarat kata tuh ya, melakukan sesuatu itu dengan penuh pertimbangan. Jangan hanya maunya saya begini loh, saya maunya begini loh ya. Ini kartu anak kecil ini kan mewakili orang yang mungkin dia dewasa tapi kadang-kadang muncul karakter seperti anak kecil, keras kepala gitu ya, suka terburu-buru ya, suka emosian, gampang mengambil keputusan gitu ya, gampang panik. Nggak boleh seperti itu. Oke? Soal rezeki nggak ada masalah. Saya melihat akan ada peluang rezeki. Malah aku bilang ya, kecil tapi mengalir ya. Karena ini kartu bunga kesempatan, dan ini kartu bangau, kesuburan. Ini walaupun kalau materi ini kecil, tapi kalau kecil mengalir deras kan, jadinya banyak. Ya tak? Oke? Singkirkan trauma masa lalu, singkirkan ibaratnya bayang-bayang kegagalan kamu yang kemarin-kemarin gitu ya. Anggap saja itu kamu belum terlalu bekerja maksimal, makanya kamu mengalami kegagalan, mengalami hal yang tidak seharusnya ibarat kata kamu dapatkan gitu ya. Kamu orang yang pintar, kamu orang yang ibaratnya tuh ya jeli gitu. Dan saya lihat kamu punya skill, punya kemampuan untuk mendapatkan kesuksesan yang kamu impikan. Oke? Soal rezeki sekali lagi saya tekankan di sini, akhir tahun malah saya lihat rezeki kamu bagus ya. Mengalir, dalam arti kata ya itu, walaupun tidak terlalu besar tapi kamu nggak kekurangan, kebuka gitu ya. Subur gitu, datang lagi, kecil datang lagi. Kalau kamu bisa mensyukuri apa yang kamu dapatkan dari alam semesta, saya yakin berkat yang lebih besar lagi akan alam semesta kasih ke kamu. Banyak kemudahan ya, yang tadinya mungkin ada masalah di bulan 12 ya, akhir tahun sepertinya akan ada jalan keluar untuk kamu. Semuanya happy endingnya. Kartu ini ya, kartu love ya. Jadi kalau kartu pertama itu udah bagus, walaupun di samping ini ada kartu negatif, pengaruh energi negatif ini gak terlalu besar. Apalagi dia di posisi masa lalu. Dan kartu posisi masa depan, kartunya oke semua. Kehidupan baru, sesuatu yang baru, kesempatan baru. Akan ada keberuntungan kecil yang membuat kamu mendapatkan rezeki mengalir. Seperti itu ya.
Saya rasa ini aja ya, nggak perlu panjang lebar, simple aja. Ini cocok ke semua orang. Ibaratnya oke, nggak cocok ke semua orang maksud saya, belepotan ngomongnya ya, hanya akan ke sebagian aja. Bisa jadi di rezekinya aja, di hubungannya aja, di pekerjaannya aja, atau di bisnisnya aja. Ya, jadi bijak ya, ini bukan personal reading. Kalau kalian mau personal reading ya silakan. Saya sudah membuka untuk prediksi tahun 2021. Biayanya 2 juta. Dan saya kasih tahu ya, untuk klien baru yang mau konsultasi dengan biaya yang lama ya, 1,5 juta, masih berlaku sampai 31 atau 30 November ya. Ini tanggalnya berapa ya habisnya bulan ini ya. Intinya akhir bulan November ini habis gitu ya. Jadi kalau mau buruan gitu ya. Karena di awal Desember semua biaya sama 2 juta ya. Dan saya tekankan sekali lagi, prediksi saya ini hanya sebuah wejangan ya. Jadi kalau Anda datang ke saya gitu ya dengan masalah Anda, entah rumah tangga, entah bisnis, entah apa ya, anggap ini sebuah wejangan ya. Jangan mengambil keputusan hanya karena prediksi saya. Kembali lagi, saya bukan penentu. Kan kadang-kadang banyak yang aneh gitu ya. Jeng, saya harus gimana ini? Apalagi kalau urusan rumah tangga ya. Jeng, apakah saya baik kalau cerai? Jeng, saya harus gimana? Sebenarnya kalau kalian cerdas ya, kadang-kadang kalian harusnya paham gitu ya. Tidak semua hal yang saya lihat dari intuisi saya itu saya katakan ke kalian. Otomatis kalian harus bisa mencerna nasihat dari saya. Saya bukan penentu dan saya tidak berhak untuk memberikan keputusan, oh kamu cerai, kamu apa, tidak. Karena beda pemikiran ya. Kadang-kadang kalau kliennya pintar ya dia akan menangkap pembicaraan saya. Tapi kalau kliennya galau, apalagi stres, tertekan gitu ya, dia nggak nyambung kadang-kadang. Ya, jadi kadang-kadang itu dia, oh ya, ini dia mau menyalahkan hasil prediksi saya atau apa, itu terserah dia gitu ya. Dan ibarat kata tuh begini ya, kalau saya ditanyakan, oh Jen, apakah pasangan saya selingkuh atau apa ya, walaupun andai pun iya gitu, saya akan mengatakan, perbaiki diri kamu. Apa yang harus ibaratnya kamu lakukan supaya suami kamu ya tidak melakukan perselingkuhan lagi? Ya perbaiki diri kamu, bikinlah nyaman pasangan kamu gitu ya kan. Laki-laki kebanyakan ya, walaupun dia sayang sama istri, sama anaknya ya, bukan berarti dia tidak tergoda dengan perempuan lain. Ya, kalau kamu bikin bete, otomatis dia mau pergi kemana, dia ibarat kata menghibur diri dia. Ya, entah dia ngobrol, entah dia makan di resto atau apa ya, gitu. Dia mungkin mencari suasana baru. Dan tidak berarti itu dia selingkuh ya, oke lah, selingkuh pikiran ya, pergi makan kamu udah punya istri ya sama orang lain ya, itu oke. Tapi kalau dia kejebak di hotel atau apa, nah itu baru ya real dia selingkuh atau apa. Dan kadang-kadang mereka nggak mengerti gitu kalau saya katakan itu hanya ibaratnya gimana ya, laki-laki nggak ada yang mau cari laki-laki yang sempurna, yang bener-bener real di hati kamu gitu kan, istilahnya real pikirannya ke kamu itu ya 1001 ya. Itu tergantung kamu bisa keep nggak suami kamu, bisa nggak bikin dia nyaman. Intinya seperti itu aja. Selingkuh atau nggak selingkuh bukan berarti laki-laki tidak menyayangi keluarganya. Ada kok yang sayang sama keluarganya tapi dia tetap berpaling ke perempuan lain. Karena apa? Mungkin aja kamu bikin bete ya, mungkin aja kamu terlalu ibaratnya membuat dia nggak bergairah gitu ya kan, padahal kamu cantik gitu ya apa. Tapi kalau orang ya, apalagi laki-laki zaman sekarang udah banyak stres, terus punya istri bad mood gitu ya, pastilah dia tergoda dengan orang untuk ngobrol, makan di luar gitu ya, karena dia merasa lebih nyaman makan di luar daripada makan sama istrinya sendiri gitu. Nah itu bahaya ya. Dan saya pasti memberi nasihat untuk orang yang sudah berkeluarga. Nggak mungkin saya bilang, oh ya suami kamu selingkuh gitu ya, suami kamu gimana ya. Saya akan mengatakan ya,
Mungkin masa lalu dia seperti itu, tapi saya lihat dia sayang sama kamu, dia sayang sama anak-anakmu. Dan itu memang benar ya, saya katakan itu. Ya, jadi laki-laki selingkuh atau apa ya bukan berarti dia jahat gak sayang sama kamu. Bisa jadi karena kekeliruan, kesalahan kamu yang membuat dia gak nyaman di dekat kamu. Intinya seperti itu ya. Jadi readingan ini hanya nasihat ya, bukan ibaratnya kepastian untuk kamu mengambil keputusan. Oh, saya bercerai, Jen bilang bercerai, Jen ini enggak, saya enggak akan memberi nasihat yang bisa menimbulkan karma buruk untuk saya ya. Oke? Hidup kamu, tanggung jawab kamu, bukan tanggung jawab Jeng Ponda. Ya, ini hanya sekedar prediksi. Ya. Kuncinya perbaiki diri. Terima kasih banyak. Salam damai dari saya. Namaste, Namo Buddhaya. Bye. Thank you.